Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Tadi belajar apa? Sehat. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kepada anak-anak itu tolong rapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Silakan buang sampah yang ada di sampingnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Abdul Fatih Prasetyo. Abdul Fatih Prasetyo hadir? Adiga? Adiyu? Adwa? Akifah Naila Batrisya? Amira Ramadhani? Ananda Muhammad Al-Fala? Atalari? Azhara Kaisa Samudra? Belva? Kira? Devan? Hadid? Fikran? Ibrahim? Ibrahim ada? Igor Bapak? Indah Aulia Putri? Muhammad Anaki? Muhammad Anaki mana? Muhasini? Najwa? Nawal? Muhammad Gobardaro? Finsa Humaira? Raden? Razaki? Lenadia Fitri? Ridho Akbar? Salwa? Najisa Ibnu Aliyu? Talita? Fiona? Zafira Zahira? Nah, berarti ada satu yang tidak hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya siapa kemarin yang juara satu? Yang kali ini siapa yang juara satu? Siapa? Novel juara satu, Novel? Hebat. Juara dua? Siapa juara dua di sini? Aku. Tiga? Beri hapus buat yang nanya terlebih dahulu. Materi, aku mau nanya, kemarin kita belajar informatika tentang apa? Tentang apa kita kemarin belajar? Tentang? Nah, untuk melanjutkan materi kita, Ibu akan membawa Ananda hari ini ke labor. Silakan bawa buku latihan dan buku catatan Ananda ke labor. Labor sudah Ibu siapkan. Di labor sudah ada, di komputernya sudah ada materi. Jadi jangan dikembalikan nanti kita lagi. Nah, jadi Ananda silakan ke labor. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang opini, fakta, dan hoax judulnya kan? Ya. Dan minggu kemarin Ananda sudah mempelajari apa itu opini, apa itu fakta. Fakta, hoax belum masuk kan? Nah, sebelum kita masuk
ini? Pandangan atau pendapat? Pandangan atau pendapat? Benar. Yang lain? Masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Nah, selain itu fakta. Fakta apa? Informasi atau pernyataan yang dapat disadarkan dalam Angkat tangan. Siapa yang bisa menjelaskan angkat tangannya? Siapa yang bisa? Apa itu fakta? Kamu silakan. Apa itu fakta, nak? Informasi atau pernyataan yang dapat dibuktikan secara objektif dan tidak dapat disangkal. Ya, benar. Fakta itu tidak dapat kita sangkal. Misalkan sebagai contoh, Talita dia murid SMPN 1 Bukit Tinggi. Itu benar apa? Pas? Fakta. Fakta. Nah, karena fakta itu kan diiringi dengan data. Nah, data Talita ada di SMP 1. Nah, Ibu akan lanjut pada materi apa itu hoax. Sebelumnya Anda tahu apa itu hoax? palsu atau tidak benar. Ya, berita palsu atau tidak benar. Hoax adalah informasi palsu atau tidak benar yang disebarkan dengan maksud untuk menipu atau mempengaruhi orang lain. Sebagai contoh, Anda berteman berdua orang. Misalnya ada yang si A dan si B. Ada satu lagi yang namanya si C. Nah, Ananda tidak suka si A ini tidak suka sama si C, tetapi si B ini masih suka sama yang si C. Tapi yang si A ini nanti, misalkan si A ini namanya si Ani. Nah, si Ani ini menjelaskan si B ini kita kasih nama si Budi. Nah, yang si C ini kita kasih namanya si Intan. Nah, si Ani ini tidak suka sama si Intan, jadi dia memberikan berita hoax kepada si Budi agar Budi tersebut juga ikutan tidak suka kepada si Intan. Misalnya kayak gini, Budi, kamu tahu nggak kalau si Intan itu dia suka loh ngambil uang saya, dia suka loh gibahin kita loh ke orang yang lain, padahal sifat si Intan itu tidak seperti itu. Nah, alangkah baiknya sebelum kita menyebarkan berita tersebut, kita kali terlebih dahulu, kita tengok di belakangnya itu benar atau enggak. Nah, selanjutnya, mengapa hoax itu berbahaya? Anda tahu kenapa hoax itu berbahaya? Ya, benar Raden, pintar. Terjadinya salah paham. Selain itu, ada yang tahu kenapa hoax itu berbahaya? Ada yang tahu kenapa hoax itu berbahaya? Nah, dengan adanya informasi hoax tersebut juga bisa membuat kita berselisih pendapat, berselisih paham, jadinya kita bertengkar. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan selanjutnya Ibu akan mengenalkan cara kita mengenali hoax. Yang pertama, pertimbangkan sumber. Ananda kemarin udah belajar tentang kredibilitas, bagaimana mencari sumber yang kredibel, sumber yang dapat dipercaya. Selanjutnya kita periksa fakta-faktanya. Periksa fakta-fakta maksudnya cek kebenaran informasi dengan mencari fakta-fakta yang relevan. Ananda cari berita tersebut misalnya Anda dapat informasi itu di Facebook, mendapatkan berita di Facebook. Nah, untuk memeriksa faktanya, misalnya Anda mencarinya di situs lain, misalkan Anda carinya di kompas.com, kominfo.id atau detik.com, karena yang tiga tersebut itu merupakan situs yang kredibel dan terpercaya. Selanjutnya, waspadai judul sensasional. Judul yang berlebihan atau sensasional mungkin menjadikan tanda hoax. Selanjutnya, periksa foto dan video dan gunakan akal sehat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara kita melihat atau mengetahui ini beritanya fakta atau enggak sih. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tanggal publikasinya. Nah,
tanggal publikasinya karena di setiap situs itu tanggal publikasinya tidak sama. Setiap situs tanggal publikasinya akan berbeda. Nanti Ibu berikan contohnya. Tanggal publikasi yang berbeda. Selanjutnya kita harus mengetahui sumbernya dan siapa penciptanya. Ananda harus mengetahui terlebih dahulu berita ini diciptakan oleh siapa dan dibuat oleh siapa. Seperti contoh, Ibu membuat video. Ibu masih berita deh. Ibu mengasihkan informasi kepada Ananda bahwasanya besok SMPN 1 Bukit Tinggi libur. Itu informasi dari Ibu. Nanti kepala sekolah SMPN 1 Bukit Tinggi juga memberikan informasi bahwasanya besok kita tidak libur. Nah, Ananda lebih percaya kepada Ibu atau kepala sekolah? Nah, jadi kalau Ananda nantinya mendapatkan sebuah informasi atau berita, Ananda harus mencek kembali siapa menciptanya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh. Yang Ibu paparkan di depan ini sudah ada kan di komputer Ananda masing-masing? Sudah. Ini. Nah, seperti yang Ibu bilangkan tadi, kita harus menengok tanggal publikasinya atau tanggal dirilisnya. Nah, di berita yang kita dapatkan itu judulnya hebohnya truk bajai memenuhi parkiran di Pelabuhan Merak. Nah, informasi tersebut kita dapatkan di Facebook. Informasi yang kita dapatkan itu di Facebook dan tanggal dirilisnya tanggal 15 September 2023. Nah, untuk mengetahui apakah berita itu benar atau tidak, kita harus melakukan sumber cek fakta. Ada yang tahu apa itu sumber cek fakta? Ada yang tahu sumber cek fakta? Nah, sumber cek fakta itu Ananda, misalkan judulnya kan heboh truk bajai memenuhi parkiran Pelabuhan Merak. Itu kita dapat sumber beritanya dari Facebook. Nah, untuk melakukan sumber cek fakta, kita harus mencari judul tersebut di situs lain, misalnya di detik.com atau di mana. Nah, di situs yang terpercaya apakah berita tersebut fakta atau hoax. Nah, untuk biar lebih paham, Anda bisa menekan link yang di bawah ini. Ya, bisa tekan? Bisa. Langsung perginya kemana? Ke YouTube. Nah, di YouTube tanggal rilisnya tanggal berapa? Coba tengok di YouTube, dirilis tanggal berapa? Tanggal berapa? 2023. Tanggal berapa? 2015. Tanggal 15 bulan? Tanggal berapa dirilisnya di YouTube? Juni 10 2021. Mana yang benar nih? Mana yang benar 10 Juni atau tanggal 15 Juni? 10 Juni. 10 Juni? Ya, 10 Juni 2021. 10 Juni. 10 Juni 2021. Berbeda kan sama yang dirilis oleh Facebook. Berarti berita ini udah lama. Udah lama apa? Ya, udah lama diposting, sedangkan di Facebook baru tahun kemarin. Nah, Ibu udah jauh menjelaskan. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ya. Paham? Kalau Ibu kasih latihan, paham? Paham. Nah, untuk apa? Nah, untuk latihan, Anda nanti buka tab baru di Chrome-nya. Buka tab baru. Lalu Anda ketik ini. Ya, sekarang Anda buka tab baru di Chrome-nya. Lalu Anda ketik ini.
Dari ketiga Allah. Dari ketiga. Ya, opini, fakta, dan hoax. Ada bisa? Bisa? Siapa yang nggak bisa? Bisa, Bu. Bisa? Ya. Ya, dia memang sama, tapi di bawahnya nanti ada apa? Ya, ada tugas di bawahnya. Yang Pak Cia. Siapa yang nggak bisa? Anak. Saya bisa. Ini udah. Ya, sabar. Iya. Mana ke depan? Udah, yang lain udah? Udah semua? Yang perempuan udah bisa? Nah, itu akan menjelaskan. Sudah bisa? Oh, maju di It's time to be at the third level. Ananda udah nengok nggak berita ini? Udah nengok? Nah, dari berita ini nanti kita buat latihan tontonnya seperti ini. Nah, dari berita di atas, sumber cerita yang kita dapatkan dari berita di atas yaitu di Facebook dengan judul hebohnya truk bajai memenuhi parkiran di Pelabuhan Merak. Nah, karena Ananda sudah paham katanya sudah paham materi yang Ibu jelaskan tadi, jadi Ibu akan memberikan latihan. Silakan scroll ke bawah. Silakan Ananda scroll ke bawah. Nanti akan ada yang pertama, tugas 1. Kelihatan tugas 1? Nah, dari tugas 1 ini yang akan Ananda kerjakan yaitu Ananda mencari tanggapanmu. Ananda cari tanggapanmu dan sumber cek fakta dari berita yang di atas. Bahayanya minum air es setelah makan. Nah, tanggapanmu ini maksudnya nanti Ananda tulis bagaimana sih tanggapan Ananda. Nah, tanggapan itu beda kepala ya setiap Ananda. Gak ada tanggapannya yang sama. Gak ada tanggapannya, oh ini beritanya hoax. Gak ada tanggapannya seperti itu ya nak. Jadi tanggapannya
copy judul ini, nanti Ananda salin di Chrome yang baru. Nanti kelihatan itu beberapa situs yang membahas tentang ini. Nah, nanti situs tersebut yang akan Ananda buat bercek fakta. Sampai di sini paham? Nah, kalau paham silakan buka buku channel latihannya dan buat di latihan. Nanti kalau misalnya ada tidak paham, boleh tanya sama ibu. Ibunya di sini ada 2 tugas, Pak. Nah, ya, salin semua ya kabarnya. Ya, ini tambah pengajian gimana? Ini di buku latihan buatnya ya. Tabel ya. Nggak usah buat tabel, kalau capek buat tabel, nggak usah buat tabel. Tapi semuanya dibuat dari sumber berita. Jangan apa? Nanti kok jalan kamu mana? Yang ada sama ibu latihan sawah. Latihan siapa sama ibu? Banyak bu. Videonya satu video itu aja. Cari Tigo fakta. Iya, dari di pokoknya dari sumber berita ya, semuanya dapat. Dari sumber buatan semua ya. Bisa nggak tapi Kalau mau nonton videonya boleh. Videonya ada di atas yang tentang bahayanya minyak mayonnaise. Ya? Ya, kalian semua. Kalau mau nengok videonya, aplikasinya. Ananda kalau ingin menengok videonya, bisa di copy ini ya. Di copy ini, link di atas. Di sumber berita, copy link ini, lalu pastekan di tab baru yang ada di Chrome, nanti akan teralihkan. Ini beritanya dari TikTok. Ananda boleh menengok beritanya. Rezaki? Ya. Buat latihan. Bukan pada latihan. Ya, latihan buat ya.
Kopi ini set baru. Nonton bareng kita. Nanti. Bu, nonton video ntar. Di komputernya kan ada. Bayarin dah. Nah, menurut Ananda, minum air es setelah makan itu menyebabkan kanker nggak? Nggak. Kenapa nggak? Kalau minum air teh itu berbahaya nggak setelah makan? Ya, itu berbahaya untuk kesehatan. Bu, baca rujukannya bu. Talinya kayak gini. Kopi udah, kopi? Ya, beritanya tentang itu. Ya. Suara tuh kedengaran. Ya. Biar apa? Bilang kopi lagi. Kecilin videonya. Kecilin suaranya. Kecilin suaranya. Ya. Kata baru. Kontrol V. Samping cek. Ya, enter. Ya. Gimana, sulit nggak? Ya? Cara bacanya kayak gini. Klik kanan. Udah ada kopi lah. Kopi dulu, klik kanan. Tolong lagi blok. Ya, sebagian komputer emang nggak ada suaranya nak. Klik kanan, salin, kotak nih. Klik kanan, tekan paste. Lalu enter. Klik Chrome. Lalu pastekan. Klik kanan, tekan paste. Nah, enter. Ya, itu kanan tangan. Tanggapan gimana tentang minum air es setelah makan sebabkan kanker? Gimana tanggapannya? Iya, kalau bisa tuh. Gini aja. Siapa yang ngomong itu? Tanggapan nggak boleh berita itu hoax, nggak boleh kayak gitu tanggapan apa ya? Nggak, tidak asli sama hoax itu sama. Apa? Ya, sebagai komputer memang nggak ada suaranya. Udah. Kamu baca ya, Pak? Ya, kamu baca ya, Pak? Kelas 6.
udah gini kan? Segini. Tanggapan Sira gimana tentang minum air es setelah makan tanggapan Sira gimana? Ini beritanya hoax sama apa atau apa? Nah, untuk mencari sumber cek fakta itu, kita begini aja. Mungkin dulu ini. Dapatkan dari sini. Bentar ya. Anda tahu nggak cara mencari sumber cek fakta itu gimana? Nah, untuk mencari, pakai yang ibu dulu. Untuk mempermudah, Anda tahu mencari sumber cek fakta, caranya begini. Anda copy aja dulu ini. Anda copy dulu. Nanti Anda buka tab baru. Nanti pastikan di tab baru ini. Nanti ada kelihatan. Jadi beritanya apa? Nah, nanti tengok ke bawah. Ada beberapa situs yang membahas tentang kalau minum air es setelah makan itu menyebabkan kanker, itu adalah hoax. Nah, situs yang membahas misalnya dokter.com atau yang ini. Nah, Anda harus lebih teliti dulu apakah situs yang terpercaya atau tidak, karena kita akan mencari sumber cek fakta. Yang ujung udah? Ya? Kira-kira film itu saya dari mana, Bu? Apa? Cara lihat di YouTube itu politik. Oh, ini mah kan. Jadi dari situ. Ya? Boleh tuh, juga masuk tanggapan boleh. Ya? Untuk yang mana? Tanggapan?
Di mana dia, Pak? Bisa bukannya berapa? Selesai, Pak. Selesai aja. Nanti 10-20 nanti dilihat. Mana yang ini kan? Nah, tadi Ibu jelaskan untuk mencari sumber cek fakta itu cara mudahnya Ananda Copy judulnya. Ananda Copy judulnya, nanti Ananda buka di Chrome. Cari, ada nggak situs-situs yang membahas tentang itu? Tengok sumber cek fakta. Situsnya kredibel apa enggak? Kemarin kita udah belajar loh bagaimana cara menentukan situs itu terpercaya atau tidak. Ya, ya. Itu di judulnya TikToknya. Ya? Bu, pastikan. Ini ditambahkan ini. Enggak, bukan coba itu situs yang membahas tentang itu apa saja. Ya, Twitter kota gua itu ya. Yang dekat sana yang HTTP. Tekan itu tekan. Seperti itu. Nah, nanti kan kata berita yang membahas situsnya. Ya, tempat yang fakta. Ya. Ya, disebut cek fakta kan? Ya. Oh, kok bikin dulunya? Oh, judulnya apa? Ya, kakak ada gimana? Ya. Ya, yang telepon saya. Bu, betul terus ya, Bu. Boleh. Nah, itu kan cek fakta. Itu nggak bisa mak. Nah, untuk cek fakta itu situs apa saja yang membahas tentang minum air setelah makan Twitter. Misalnya kayak punya Citran, Kota Blitar. Berarti sumber cek fakta situs sumbernya Kota Blitar. RRI dan membahas tentang atau TikTok itu situsnya terpercaya apa enggak? Iya. Iya, 3 ya? Apa maksudnya? Iya, sumber cek faktanya. Yang wajib harus. Kita kemarin udah belajar fakta itu. Ada 2 tugas, Nak. Ada tugas 1 dan tugas 2 ya. Ada 2 tugas. Tanggapan lu? Apa tanggapan lu? Gue
Kalau udah selesai, kita tugas lagi. Ya, nomor 2 ya. Ya. Tanggapan kamu cepat dan Ya, suaranya suara. Ya. Bagaimana menjelaskan? Tanggapan kamu tersebut gimana? Enggak, itu kan hoax misalnya. Nah, tanggapan kamu pada SMP protes kami penjara karena mengkritik Jokowi. Nah, tanggapan kamu tersebut gimana? Itu tanggapannya. Menurut saya, mungkin kita lanjutkan kemarin kan udah paham kan opini apa pendapat saya. Tanggapanmu kak, oh berita ini fakta, nggak kayak gitu ya? Seperti faktanya, tanggapannya satu kalimat aja. Pak, nomor 2 beres ada ya, Pak? Apa? Nomor 2 beres ada ya, Pak? Suaranya suara bilang. Itu kan dua tadi sama bagaimana cara kerjanya dengan apa? Situsnya dari mana? Kedua, sumber beritanya dari mana? Dari Facebook, bukan TikTok. Dari Facebook. Ya apa? 5 dari 2. Iya. Ya bisa? 5 dari 2. Nah, dengarin dulu. Karena kita mau istirahat, ya juga udah mau waktunya udah habis tinggal
kita akhiri sampai di sini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, apakah Anda paham? Nah, kesimpulan yang kita pelajari hari ini yaitu kita mempelajari tentang bagaimana cara mencari sumber fakta, apa itu pengertian hoax, apa itu bahayanya hoax bagi kita. Selain itu kita juga